kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian, malam hari ini kita masih digerakkan hatinya, dimudahkan langkahnya, dan yang pasti juga diberikan kesehatan, karena banyak juga di antara saudara-saudara kita yang pada hari ini atau beberapa hari yang lalu menderita sakit sehingga tidak bisa berkumpul sama kita. Siapa sakit? Ada orang tua kita juga, termasuk juga. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang malam hari ini tidak bisa hadir bersama kita segera diberikan kesehatan dan juga kesembuhan, sehingga dapat berkumpul kembali dengan kita di masjid ini. Para jemaah sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya tema kita pada malam hari ini cukup serius. Serius ya? Serius. Kenapa saya bilang serius? Karena mungkin tema ini jarang diangkat. Kenapa? Karena ada yang merasa ini satu hal yang agak sedikit malu-malu. Tabu mungkin gitu, atau juga malu. Sehingga sesuatu yang harusnya kita pahami, sesuatu yang harusnya kita ketahui, karena ini merupakan juga satu bagian dari ibadahnya. Ya, itu ternyata tidak kita lakukan sesuai dengan syariat juga. Ya kan? Nah, malam hari ini kita akan membahas mengenai tema yang berjudul etika malam pertama. Ya. Ini malam pertama di kuburan apa malam pertama di mana? Nah, ini yang akan kita bahas, karena kalau mengikuti semuanya kan sebagian besar adalah jamaah untuk kita kan, mereka mengikuti dari awal ya, mulai dari perkenalan, kemudian juga kemarin kita pernikahan, dan malam hari ini melanjut kepada berarti malam pertama pengantin. Malam pertama pengantin ya. Dan buat para jamaah sekalian, ini juga satu evaluasi buat kita juga. Apakah yang selama ini kita lakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak dalam hal malam pertama? Malam pertama tidak hanya pada saat pertama hari ya, gitu. Iya. Malam selanjutnya menjadi malam pertama juga. Oh iya, usaha untuk menjadikan seperti malam pertama sekali ya. Baik, mungkin kita lanjut saja. Buat iwan yang ada di belakang bisa merapat ke depan karena jamaah kita cukup ramai. Ramai banget ya. Jadi biar semakin hangat bisa merapat ke depan. Baik, ini apa karena temanya jadi namanya? Seperti ada yang penasaran gitu kan dengan tema malam hari ini, baik yang sudah maupun yang akan. Jadi kalau yang sekarang hujan nih, bagusnya tutup mata, tutup telinga atau enggak? Kalau sekarang justru banyak mencatat kan, banyak mencatat supaya tidak banyak terjadi kesalahan pada saat ketika akan melakukan nanti gitu kan. Dan mungkin sudah ini jadi bahan koreksi juga. Apakah selama ini masih ada yang kurang pas atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan? Ya betul. Baik, kita mulai saja. Sepertinya sudah pada penasaran mau mendengarkan bagaimana sebenarnya etika malam pertama. Sudah ada senyum juga. Baik, kita buka kajian kita malam hari ini dengan sama-sama lepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustaz Ivan, waktu depan kami bersilakan. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salamnya sama. Harus sekali lagi ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Kepada yang kami hormati para asatidz wal asatidzah, para tokoh
masyarakat, para sesepuh. Alhamdulillah tadi acara sudah dibawakan oleh Pak Krisna dengan mukadimah yang cukup menggelorakan kita semua yang hadir pada malam hari ini dalam kajian keluarga dengan tema etika malam pertama. Tadinya sih saya mau bikin judulnya apa? Sesat bertanya, malu bertanya, tersesat di kamar. Nampaknya kayaknya bingung jadi nggak dapat. Jadi rencana mau kasih judul begitu, takutnya kontroversial jadinya. Jadi kita buat judul etika malam pertama. Etika sama dengan adab. Bapak-bapak, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam pernikahan ada satu waktu yang sangat menentukan. Waktu ini tidak bisa dibayar dengan apapun. Mengapa demikian? Karena malam pertama sebagai waktu yang khusus ini adalah malam di mana lembaran-lembaran kehidupan pernikahan laksana seperti kertas yang memutih tanpa noda. Hadirnya kita di malam hari itu penuh pesona. Di saat itu diri kita dimabuk cinta. Mabuk cinta ya. Cinta yang memabukkan, cinta yang mengalahkan segala angka dan kata-kata. Cinta yang kemudian membumbung asa. Ini puisi semua ini sebenarnya. Asa yang menjauh di sana dengan gelora yang tidak ada duanya. Semuanya. Namanya malam pertama. Malam ke-5. Malam itu malam penuh kelapangan dada, di mana seorang pengantin laki-laki dan wanita tersipu malu untuk sekedar bertegur sapa. Man anta, siapa anda? Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa malam pertama itu adalah malam yang paling menentukan sebuah hidup rumah tangga agar bisa menempuh samudra dalam kondisi berbahagia. Betapa banyak orang-orang yang melalaikan malam pertama sehingga kemudian ketika berada di dalam bahtera terombang-ambing dengan semua aneka ragam masalah, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kenapa? Karena malam pertama dia buang sia-sia. Ini saya lagi di mabuk cinta kan Pak? Persiapan. Makanya pengalaman pertama ini bukan sesuatu ajang bagaimana memperturutkan hawa nafsu. Bukan. Walaupun secara hukum fikih ketika seseorang sudah menyatakan akad dan sudah ada ijab qabul, sah, mau langsung juga nggak apa-apa.
Tapi stop, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada banyak perkara yang bisa kita upayakan bersama agar bagaimana malam pertama adalah sebagai nuqtatul intilaq. Apa itu nuqtatul intilaq? Titik tolak. Sama ketika kita berada di sebuah kapal, biasanya para awak kapal selalu memberikan rambu-rambu tata cara berlayar atau mengendarai di kapal, mau pesawat atau kapal laut, itu biasanya disampaikan ya tata cara bagaimana aman, nyaman di dalam mengendarai kendaraan. Bahkan sampai kemudian diajarkan pada level emergency ketika ada kondisi gawat darurat, bagaimana menyelamatkan diri agar kemudian tidak sampai kemudian binasa. Jadi ini ibaratnya sebuah rumah tangga yang hendak mau berangkat, maka tadi ya passenger guide-nya, buku petunjuk penumpangnya ini dibahas bagaimana caranya supaya tadi mengendarai kendaraan ini dengan aman dan nyaman. Makanya bagi yang kelewat ya mau gimana lagi, qadarullah wa masyaallah. Karena sudah lewat ya. Jadi materi ini buat apa dong? Tidak ada kata terlambat. Persis sebuah mobil balap Ferrari berada dalam sirkuit F1, ada namanya pit stop. Pit stop tempat berhenti untuk mengganti ban, untuk maintenance. Bagaimana ada masalah di mesin, diperbaiki mesinnya. Jadi tidak ada istilah terlambat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka gagasan untuk membahas malam pertama itu tidak melulu persoalan bagaimana untuk berjumpa dan bercinta. Apalagi sebagian daerah wilayah menjadikan malam pertama adalah ritual untuk memecahkan kegadisan istrinya. Maaf ya agak sedikit vulgar, ya Bapak, ilmu agama. Terlepas dari semua status hukum atau istinbatul ahkamnya mengenai halalnya dua alat kelamin, tapi pernikahan Islam bukan hanya persoalan koitus. Kala bukan seperti itu. Tetapi ketika malam pertama, saat pertama berada di kamar bersama pasangannya dalam nuansa bahagia, maka seorang pengantin pria hendaknya meletakkan tangannya pada ubun-ubun istrinya seraya mendoakan baginya.
Ya, jangan kita diajarin nyari ubun-ubun. Ubun-ubun itu mana Pak Krisna? Ya, ubun-ubun adalah sekitar kepala bagian atas. Insyaallah tidak perlu dijelaskan ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, apabila salah seorang diri kamu menikahi wanita atau membeli seorang budak, maka peganglah ubun-ubunnya, lalu bacalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang ia bawa. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltah. Jangan sudah lupa, enggak ada yang ingat, enggak ada yang ikut kayak. Enggak sempat lagi ya. Oh, enggak sempat lagi. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan tabiatnya yang ia bawa. Makanya doa ini dibaca, minta sama Allah Jalla wa'ala agar mendapatkan kebaikan dari pasangannya, mendapatkan kebaikan dari istrinya. Karena pernikahan dalam bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa butuh yang namanya sinergitas, chemistry, adanya sebuah hubungan timbal balik kerjasama untuk saling menguatkan. Makanya di balik karakter seorang istri ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi masing-masing yang namanya istri wanita itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Bukan kita hanya fokus pada kelebihannya, kita minta sama Allah diberikan kelebihannya, kebaikan tabiat-tabiatnya, lalu kita berlindung kepada Allah dari keburukannya dan keburukan tabiatnya. Ini persoalan penting. Apa penting? Karena pernikahan dalam Islam bukan hubungan antara manusia dengan manusia, tapi Allah Jalla wa'ala. Jangan lupa Allah yang mengingatkan pernikahan itu dalam Mitsaqat Talidha. Ada sebuah sumpah, ada sebuah janji dari seorang suami agar membawa istrinya menuju kepada surga. Makanya minta sama Allah Jalla Jalaluhu yang telah menundukkan hati seorang manusia. Ada pengantin pria, ada pengantin wanita. Allah yang menundukkannya. Allah yang menggerakkan hatinya untuk sampai pada ijab qabul. Tumbuhlah pada dirinya rasa cinta di dalam hatinya. Siapa pemilik hati dan yang menguasai hati sehingga Allah titipkan cinta? Allah jawabannya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini dipesan sebetulnya cinta karena Allah, benci karena Allah. Dalam aspek suami dan istri, minta sama Allah khusus, ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan kebaikannya dan kebaikan tabiatnya. Kalaupun dulu di masa gadis ada kekurangan, Allah kemudian tutup
bisa kita maksimalkan. Jadi ini persoalan yang penting. Minta sama Allah, jangan merasa saya adalah pujangga, saya adalah lakinya lanang jagat. Lantas kemudian setiap saya kerlingkan mata untuk istrinya. Itu pertama, 1 sampai 6 bulan pertama mungkin. Tapi kalau sudah 6 lewat kerling-kerling mau gimana, mata kicer-kicer juga, kalau tidak bisa memimpin rumah tangga ya kacau balau. Nah, berumah tangga bukan masalah cinta, masalah hidup, masalah keberlangsungannya. Bagaimana orang mengandalkan cinta saja? Dan cinta itu seringkali adalah hilang dan fana. Gampang sekali loh Allah nyambut rasa cinta dari seorang hamba kepada hamba. Atas kehendak Allah, gampang. Engkau ya Allah agar saya mendidik istri. Jangan merasa kita paling mampu. Tidak bisa. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, Allah lah yang memberi hidayah. Makanya tidak bisa kita mendidik kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena kemudahan dari Allah, kalau bukan atas kehendak Allah. Susah ngatur orang tua, apalagi sifatnya adalah lain kepala, lain personality, dan ini tidak gampang. Maka yang bisa menentukannya adalah Allah. Makanya malam pertama saja mengandung banyak makna, doanya pun bermakna. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, hendaknya dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat bersama istrinya. Coba tadi doa nih, langsung praktek. Kerjakan sholat sunnah 2 rakaat bersama istrinya. Tadi meminta kepada Allah kebaikannya, meminta kebaikan dari tabiatnya, laksanakan dengan salat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong bagimu. Makanya datang menghadap kepada Allah, ya Allah, inilah kami suami istri berjanji agar mentaati perintahmu, menjauhi larangan-laranganmu, menghadap kepadamu, meminta pertolongan agar kami disatukan hingga kami bergandeng tangan di surga. Masya Allah, luar biasa. Ini satu nilai yang mungkin saya pribadi ini pada saat menikah dulu tidak punya ilmunya seperti ini ataupun informasinya seperti ini, sehingga dia menikah malam pertama ya Bismillah. Tidak perlu pesan juga. Itu makanya ini suatu nilai yang sangat luar biasa menurut saya, yang kita semua walaupun sudah menikah ini menjadi suatu hal besar yang selama ini tidak pernah kita bahas sebelumnya, sebelumnya yang ini menurut saya luar biasa. Ditambah lagi seperti yang saya sampaikan bahwasanya ada hal-hal yang seperti doa, kemudian sholat sunnah 2 rakaat yang mungkin selama ini terlupakan sama sekali. Ya, betul, lupa. Karena memang seringkali
Kita menikah belum ada bekal-bekal lisan. Betul. Masya Allah. Betul kata Pak Krisna, komentarnya balik yang bagus banget. Memang kadang-kadang kita pakainya otak, nggak pakai ini, nggak pakai hati, nggak pakai ruhiyah, kering hatinya. Ketika membina rumah tangga hanya ada pada logika, hanya ada pada cinta yang sifatnya dunia, itu tidak akan pernah bisa mendatangkan kebahagiaan apa-apa. Tidak bisa. Karena kebahagiaan bukan pada logika, karena kebahagiaan bukan pada penamaran, bukan kebahagiaan ada pada pikiran, tapi kebahagiaan itu lagi-lagi ada di hati. Makanya kalau berbicara hati, ya Allah, kita bisa. Allah Jalla Jalaluhu ketika menggerakkan hati manusia, maka tinggal Allah gerakkan saja jalan kun fayakun. Makanya ya Allah, jadi seseorang yang mencari kebahagiaan dalam rumah tangga hanya terukur dalam sebuah aksioma, dia selamanya tidak akan meraih samawan. Tidak bisa. Ketika dia merasa dirinya hanya mampu dengan logika saja, lupa kepada Allah, lupa kepada Zat yang Maha Kuasa. Ketika itu di rumah tangga yang tidak ada nuansa ketekanan takarrub kepada Allah Jalla wa'ala, maka yang terjadi rumah tangganya, kalau terjadi masalah yang ujung-ujungnya cara menyelesaikan masalahnya adalah dengan hawa nafsu. Orang yang dia misalnya seorang suami taat ibadah, istrinya juga taat ibadah, dia punya hubungan istimewa, khalwat, taqarrub kepada Allah Jalla wa'ala, maka ketika terjadi persoalan, semua serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Selesai urusan. Yang sering terjadi di dalam rumah tangga kita, kalau ada masalah, cara menyelesaikannya logika, maka gak akan ketemu. Kalau ingin menyelesaikan masalah konflik, carilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk peribadatan kepada Allah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, idza hazana, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedih, amrun sholat, dia Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nah, simpel kan? Ini makanya malam pertama disuruh sholat 2 rakaat. Itu tidak sederhana sebagaimana kita membaca. Ini yang kita diingatkan, ista'inu bis-sabri was-shalah. Di saat masalah-masalah yang pelik dan rumit, selesaikanlah dengan sholat. Ke depan ada rumah tangga, terjadi perselisihan antara suami dan istri. Kalau sudah terbiasa direct kepada Allah, hubungan dengan Allah, takarrub kepada Allah, gampang saja kita sholat bareng, minta sama Allah supaya hati kita dilapangkan dan dilembutkan. Nah, kalau dia tidak ingat Allah, dia tidak sholat, dia kemudian kalau masalah curhatnya kepada orang yang tak bertanggung jawab. Kalau berhubung sedikit dengan suami, curhatnya di status WA. Curhat di status WA, gak efektif. Curhat di Facebook, gak efektif. Ngapain curhat di Facebook dan juga WA? Curhatnya sama Allah saja. Sholat. Istriku kayaknya kita ini
nggak akan kelar-kelar. Deadlock kita. Saya merasa benar, kamu merasa benar. Udah, yuk kita salat, ya, tahajud, bangun jam 2 bareng malam-malam, ya, kita salat nyari solusi kepada Allah Taala. Salat bareng suami istri. Ini baru 2 rakaat salam saja sudah hilang masalahnya. Insyaallah. Gimana nih Pak Krisna, komentar dan kayak gini? Luar biasa karena itu tadi diawali dengan bukan dulu diawali dengan hawa nafsu. Nah, ya kan? Karena kan biasanya kalau cerita awal pertama itu tidak jauh-jauh dari hawa nafsu. Walaupun itu berupa anekdot atau apa seperti itu. Ketika memang diawali dengan doa, dan juga dengan sholat sunnah berjamaah dengan istri, itu pembukaannya sangat indah dan luar biasa. Dan mudah-mudahan dari situ menjadi awal mula untuk melangkah ke tahap selanjutnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini nih saya bacakan ada satu hadis dari Abu Wa'il. Ia berkata, ada seseorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu ia berkata, ini seorang ini datang kepada Abdullah bin Mas'ud, datang ya, aku menikahi seorang gadis, aku khawatir dia membenciku. Ini kondisinya cakung sebetulnya. Ini menikah untuk bukan yang pertama, menikah mungkin dia duda dan menikah seorang gadis. Dia khawatir dia duda berumur sementara istrinya adalah seorang gadis. Khawatirnya karena dia seorang gadis, khawatir dia membenci orang yang sudah lebih tua. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya cinta berasal dari Allah, sedangkan kebencian berasal dari syaitan. Untuk membenci apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, jika istrimu datang kepadamu, maka perintahkanlah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di belakangmu, harus berjamaah. Jadi lagi-lagi tidak perlu menggunakan sihir untuk menjadikan suami atau istri mencintai. Minta sama Allah. Ibu, kalau misalnya seorang wanita menganggap wanita dandan secantik apapun rupanya, tetapi tidak dihiasi akhlak yang baik, tidak dihiasi kualitas ibadah kedekatan kepada Allah Taala, kecantikannya hanyalah kecantikan yang semu. Ketika cuci muka luntur segala kecantikannya. Tapi kalau itu berasal dari hati, karena tumbuh dari iman yang kuat, kedekatan kepada Allah dengan beribadah seperti sholat, maka cinta itu bersemi. Allah akan mempertahukan hati antara seorang suami dan istri ketika mereka benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isya sampai jam berapa, Pak? Jam 7.35. 7.35 masih ada waktu 10 menit. Kita lanjut. Bercumbu rayu dengan penuh kelembutan dan mesra. Yang belum cukup umur harap tutup mata, tutup mulut. Hadis Asma binti Yazid binti As-Sakkan radhiyallahu anha, ia berkata, saya merias Aisyah radhiyallahu anha untuk Rasulullah SAW. Setelah itu saya datangi dan saya panggil beliau supaya menghadiahkan sesuatu kepada Aisyah. Beliau pun datang lalu duduk di samping Aisyah. Ketika itu Rasulullah SAW disodori segelas susu. Setelah beliau minum gelas itu, beliau sodorkan kepada Aisyah. Tetapi Aisyah menundukkan kepalanya dan malu-malu. Asma binti Yazid berkata, aku menegur Aisyah dan berkata kepadanya, ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah. Akhirnya Aisyah pun meraih gelas itu dan meminum isinya sedikit. Stop, jangan langsung. Ya, udah poinnya stop. Ya, jangan udah poinnya. Ada satu hal aktivitas yang mestinya dilakukan. Kalau Imam Ibnu Qayyim memberikan satu syarat sebelum terjadinya persoalan yang
lebih serius dalam malam pertama, itu hendaknya setelah sholat sunnah 2 rakaat ada diskusi berkaitan dengan persoalan ke depan. Diskusi ini menjelaskan tentang bagaimana menjadi suami yang baik menurut versi istrinya dan menjadi istri yang baik menurut versi suaminya. Kaidah-kaidah fikih betul jadi sandaran, tetapi selalu ada prerogatif dari sekitarnya, dari manusia, dari berkaitan dengan urf, berkaitan dengan karakter. Ada memang pilihan-pilihan yang ingin dicapai. Maka kalau bisa ada diskusi di sana. Mumpung cintanya lagi bersemi, akan banyak kerelaan-kerelaan. Tulis saja. Bagi saya seorang suami adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus, ya. Bagi saya seorang istri adalah, tulis keinginannya. Keinginan itu jadi acuan. Oh, ini toh yang diinginkan oleh suami saya, bercermin dengan catatan itu. Oh, saya belum bisa. Nah, Mas, saya belum bisa. Poin 6, ajarin saya ini. Ini enak sebetulnya. Jangan kemudian karena gak ada, kamu banyak nonton, saya beginilah apa adanya. Kalau kamu gak suka, ya udah. Jangan gitu. Kita lagi berbicara diskusi kok. Makanya sambil berlebur diri, bercumbu rayu, sambil bermain, berpacaran dulu, sekalian tulis. Mumpung cinta lagi tinggi-tingginya, bisa bertukar pikiran, bisa untuk diskusi dalam suasana suka. Nanti jalan tuh keinginannya. Kalau sudah terlalu banyak kalau sudah terlalu banyak sembilu di dalam hatinya, ini mau duduk berdua saja, sekedar tatap muka saja tidak berani. Itu hanya terjadi pada suami-suami lama. Suami lama, pasangan lama. Untuk sekadar duduk, mata menyatukan pikiran sudah susah, karena sudah banyak gembok-gembok psikologis yang sulit untuk kemudian dibebaskan. Makanya mumpung malam pertama dalam kondisi bercumbu rayu, kelembutan, kemesraan. Kalau contoh nih caranya Rasul, pasangan wanitanya disiapin dalam kondisi paling cantik. Suaminya menyiapkan surprise, hadiah. Ini penting, suaminya menyiapkan hadiah. Tahu-tahu kasih hadiah bunganya sisa walimah, tidak niat banget. Harus diniatin apa surprise-nya? Diniatin. Kalau ada pengantin yang lupa, mohon orang tuanya dan orang terdekatnya memberikan sesuatu. Tolong berikan kepada istrimu sebagai hadiah. Wanita itu memang senang digituin. Wanita itu paling suka dikasih surprise, kasih hadiah. Ini untuk menumbuhkan cinta. Jadi sang wanitanya berhias menjadi wanita cantik, suaminya menyiapkan hadiah. Gitu caranya. Ini kalau nggak dipraktekkan hilang ilmunya. Ya bukan harus malam pertama Pak Krisna, malam ke-1000 pun tidak apa. Jadikan seperti malam pertama. Coba di program
minggu depan gimana memberikan surprise ke istrinya. Sang istri minggu depan bagaimana dandan secantik-cantiknya. Ketemulah, jadilah, inilah malam pertama kita yang sesungguhnya. Suaminya bilang, ini program anak keberapa bu? Ke-6. Nambah lagi kata istrinya. Gak apa-apa, emang kenapa salah? Gak salah. Buat seperti itu. Jadi jangan kesannya kalau orang ngaji itu serius terus. Yang romantis. Romantis itu masyhur loh. Saya ulangi, romantis itu sunnah. Loh, sunnah romantis itu. Rasul itu orang yang paling romantis. Makanya kalau mau ittiba sunnah, laki-laki juga harus mengikuti sunnah Rasulnya, yaitu romantis. Jangan udah kayak papan kaku, gak ngerti apa-apa, ya, nggak luwes, nggak lembut, nggak pinter kerayu, nggak pinter gombalin. Kasihan sini. Waktu isya nih pada sini. Barakallah. Baik, sampai ini kata-kata romantis. Ini sepertinya sampai di rumah istri-istri bilang, tuh Pak, kata Ustaz juga harus romantis ya. Sama bukan surprise aja, nanti istrinya bilang, mau ngasih surprise apa nanti kan gitu. Ya. Baik, semakin menarik kajian kita malam hari ini mengenai etika malam pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada saat berjamaah.